Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari mata kuliah akuntansi biaya. Ruang lingkup sistem akuntansi. Biaya, biaya seorang manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab manajemen sebagai seorang perencana dan pengawas perusahaan. Perencanaan mencakup penentuan serta penggarisan cara-cara bagaimana tujuan upaya dapat tercapai. Pengawasan mencakup langkah-langkah maupun metode-metode yang digunakan untuk menjamin pencapaian tujuan yang dimaksud. Agar perencanaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, manajemen memerlukan informasi-informasi mengenai kegiatan organisasi. Konsep manajemen dan tujuan akuntansi biaya. Menurut Charter and Ordinary, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan aktivitas, perencanaan dan pengendalian, kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai empat fungsi yang berbeda. Yang pertama ada fungsi penentuan biaya atau cost finding. Yang kedua ada fungsi pencatatan biaya atau cost recording. Yang ketiga fungsi penganalisaan biaya atau cost analyzing. Yang keempat fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari satu produk atau kegiatan tertentu. Hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian. Di sini ada siklusnya. Pembuatan perencanaan yang terinci membutuhkan informasi akuntansi, misalnya pembuatan anggaran, penentuan harga jual, strategi pemasaran produk. Manajer akan mengawasi dan mengarahkan aktivitas operasi perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan operasi perusahaan akan menghasilkan output yang sesungguhnya. Hasil tersebut akan dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Data tersebut akan diproses dalam akuntansi biaya yang kemudian akan digunakan untuk menyusun laporan akuntansi, manajemen, dan laporan akuntansi keuangan. Hasil laporan akuntansi tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi perencanaan. Jika terjadi penyimpangan terhadap perencanaan, maka manajer akan mengambil tindakan untuk melakukan mengevaluasi perencanaan. Jika terjadi penyimpangan terhadap perencanaan, maka manajer akan mengambil tindakan untuk melakukan penyesuaian operasi perusahaan. Pengandaian seperti ini akan dilakukan oleh manajer secara periodik atau sesering mungkin. Tujuan dari sistem akuntansi biaya, memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian kesediaan, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan perusahaan oleh manajemen, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan, untuk mengatur kegiatan yang sangat diperlukan pembuatan keputusan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambil keputusan yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi di mana nanti bertujuan dengan tujuan perusahaan. Sini ada skema suatu bisnis. Sini sudah ada contoh gambarnya. Skema sistem produksi juga sudah ada. Skema suatu bisnis itu beli bahan baku atau barang dagang yang akan dijual kembali, nanti ditambah nilai, jumlah barang jadi, jual barang jadi, hitungan penjualan sama persediaan akhir. Skema sistem produksi itu ada input, material, manusia, modal, energi, proses transformasi produksi, dan menjadi output atau barang jasa. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisahan proses produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk pemisahan tersebut dilaksanakan serta penentuan tipe periodik berdasarkan faktor volume, jumlah produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang diisyaratkan, dan peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses. Jenis proses produksi dari tinjauan segi wujud proses produksi. Yang pertama, ada proses produk kimiawi. Proses produk kimiawi merupakan proses produk yang menitik beratkan kepada adanya proses analisa atau sintesa serta nyawa kimia. Contohnya kayak perusahaan obat-obatan, perusahaan pertambangan minyak, dan lain-lain. Yang kedua ada proses produksi perubahan bentuk. Proses perubahan untuk adalah proses perubahan di mana
yang dapat pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses perubahan input menjadi output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya perusahaan mebel, perusahaan garmen, dan lain-lain. Yang ketiga ada proses produksi assembling. Proses produksi assembling merupakan proses produksi yang pelaksanaan produknya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen pada proses komponen-komponen dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dan dari perusahaan lain. Contohnya kayak peralatan elektronika, perakitan mobil, dan lain-lain. Yang keempat ada proses produksi, transportasi, proses merupakan proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang ataupun manusia. Dengan adanya pemindahan tempat tersebut, maka barang atau manusia yang bersangkutan ini akan mempunyai kegunaan atau merasakan adanya manfaat. Contohnya perusahaan kereta api, perusahaan angkutan umum, dan lain-lainnya. Yang kelima, ada proses produksi penciptaan jasa administrasi, yaitu suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan yang lain atau lembaga-lembaga yang memerlukan. Pemberian metode penyusunan, penyimpanan, dan penyajian data, serta informasi yang diperlukan oleh masing-masing perusahaan yang memerlukannya merupakan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan semacam ini, contohnya kayak lembaga konsultan manajemen atau akuntansi atau biro konsultan. Jenis produksi ditinjau proses dari segi arus proses produksi. Yang pertama ada proses produksi terus-menerus, yang kedua ada proses produksi terputus-putus, yang ketiga ada proses produksi campuran. Akuntansi biaya versus dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting. Bahasa akuntansi didasari atas dua variasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dan akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi dibedakan menjadi tiga fungsi, yaitu satu, menyediakan informasi dari pihak eksternal, yang kedua, estimasi biaya produk yang diproduksikan dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan, yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk manajer internal, di mana bertanggung jawab perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Ada dua sistem artikulasi. Akuntan harus mampu mengerti bagaimana akuntansi biaya untuk laporan keuangan dan mendukung informasi manajemen yang diperlukan. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya menyiapkan informasi untuk pihak internal, sedangkan akuntansi keuangan menyiapkan informasi untuk pihak eksternal. Akuntansi biaya, laporan hasil kegiatan produksi. Akuntansi keuangan, laporan hasil operasi, perubahan ekuitas, pemilik, dan arus kas untuk suatu periode akuntansi. Akuntansi biaya, penggunaan manajer. Akuntansi keuangan, penggunaan kreditur, pemilik, investor, pegawai, dan masyarakat. Akuntansi biaya gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi. Kalau akuntansi keuangan gunanya untuk pengambilan lingkungan bisnis global. Pada zaman bisnis global sekarang diperlukan tiga tantangan dasar, yaitu satu, seorang manajer harus mengetahui faktor yang berpengaruh pada pasar bisnis internasional sehingga manajer dapat mengidentifikasi lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan ingin bersaing. Yang kedua, manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan harus merancang sistem informasi yang akan konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana dan tujuan. Dasar konsep biaya, sini sudah ada skemanya. Biaya, pengeluaran biaya masa lalu sekarang atau masa depan kas yang keluar, ada biaya kesempatan, yaitu keuntungan yang tidak diambil dari pilihan alternatif terbaik, dan ada beban, biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan pada periode akuntansi. Klasifikasi biaya, pada umumnya jenis-jenis biaya yang timbul dan terjadi, serta klasifikasi biaya-biaya ini bergantung pada tipe perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi biaya diperlukan pada tipe perusahaan yang satu, sama seperti diperlukan pada tipe perusahaan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui ciri-ciri dari berbagai perusahaan ini, dagang dan jasa. Biaya-biaya secara umum dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yaitu biaya berdasarkan hubungan dengan produk, biaya berdasarkan waktu, biaya berdasarkan volume produksi, dan lain. Sini ada klasifikasi biaya menurut pengakuan waktu atau timing rate.
cognition, yaitu biaya produk dan biaya periode. Klasifikasi berdasarkan penelusuran biaya, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Penelusuran biaya ke objek biaya. Di sini sudah ada skemanya. Ditelusuri secara langsung, ditelusuri secara tidak langsung, ditelusuri secara langsung. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu satu, biaya produk adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya non-produksi, yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Arus fisik manufaktur yaitu ada material, labor, dan overhead yang menghasilkan finished goods. Biaya bahan baku atau raw material adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Biaya bahan baku dapat dibedakan menjadi satu, bahan baku langsung, ada direct material, yaitu bahan baku yang dipakai secara langsung untuk proses langsung. Contohnya kayu yang dipakai untuk mebel, dan lain-lainnya. Bahan baku tidak langsung atau indirect material, yaitu bahan baku yang sering disebut bahan penolong. Contohnya kayak paku, lem kayu, dan lain-lainnya. Biaya tenaga kerja atau biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah karyawan di bagian produksi. Biaya tenaga kerja dapat dibedakan menjadi satu, tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya kayak tukang jahit yang menjahit pakaian dan lain. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost, yaitu atau gaji atau tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, yang satpam pabrik, mandor, dan lain-lain. Biaya overhead pabrik yaitu biaya yang timbul dalam proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang termasuk biaya overhead pabrik yaitu biaya tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan pabrik, contohnya biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain. Biaya lain-lain pabrik yaitu contohnya biaya listrik, biaya air pabrik, biaya angkutan gaji, dan lain-lainnya. Klasifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya yaitu yang pertama ada biaya utama atau prima cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua ada biaya konversi atau conversion cost, yaitu biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Diagram Venn biaya produksi sini sudah ada contoh gambar diagramnya, bahan baku langsung dan overhead pabrik. Keterangannya pada diagram ini yang putih itu adalah biaya utama dan yang diarsir itu biaya konversi. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi yaitu yang pertama ada biaya variabel, biaya yang dapat berubah sebanding dengan perubahan produksi dengan rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Ya, bahan produksi. Perlengkapan dan biaya penjualan. Yang kedua ada biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu tapi secara per unit berubah. Contohnya gaji bagian produksi, pajak properti, dan lainnya. Biaya semi variabel adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel, biaya listrik, biaya air, dan lain. Klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu yaitu yang pertama ada biaya pengeluaran modal, biaya yang dikeluarkan untuk manfaat di masa depan dalam rangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Yang kedua ada biaya pengeluaran terpendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Arus biaya produksi. Apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan perusahaan manufaktur dan dapat menjadi 3 jenis persediaan, yaitu satu persediaan bahan baku atau raw material inventory, yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Sini sudah ada skemanya.
sini ada skema arus biaya manufaktur dan arus biaya pelaporan keuangan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.